Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kami dari kelompok F3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gel DMSO. Adapun nama anggota kelompok F3 yang pertama ada Muhammad Akbar Hidayat dengan NIM 196139194. Kemudian ada Mutiah Khairun Nisa dengan NIM 196132209. Kemudian ada Latifah Nur Rahma dengan NIM 196132214. Selanjutnya ada Novian Mega Utami dengan NIM 196132219. Dan yang terakhir ada Minal Ananda dengan NIM 196132220. Berikut adalah referensi obat yang berada di pasaran yang kami gunakan. Diproduksi oleh DMSO Store dengan berat 450 gram dengan kekuatan sediaan 70%. Selanjutnya yaitu ada studi praformulasi tentang dimetil sulfoksida. Dimetil sulfoksida ini dikenal sebagai cairan kental tidak berwarna atau sebagai kristal tak berwarna yang dapat bercampur dengan air, alkohol, dan juga ether. Bahannya memiliki rasa sedikit pahit dengan manis aftertaste dan tidak berbau, atau sedikit memiliki karakteristik sedikit bau dengan dimetil sulfoksida. Lalu kelarutannya yaitu larut dengan air dengan evolusi panas, juga larut dengan etanol 95%, ether, dan sebagian besar pelarut organik, bercampur dengan parafin dan hidrokarbon. Praktis tidak larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, dan ether. Untuk stabilitasnya yaitu cukup stabil terhadap panas, tetapi pada reflux yang berkepanjangan itu terurai menjadi sedikit metil merkaptan dan bismetil tiometana. Lalu untuk penyimpanannya disimpan dalam wadah kedap, udara, dan tahan cahaya. Yang berikutnya ada efek farmakologis dari DMSO, yaitu sebagai analgesik dan antiinflamasi. Kemudian nama kimiawinya sulfinyl bismetan dengan rumus molekul C2H6OS, memiliki berat molekul 78,13 gram per mol dengan melting point 18,4 derajat Celcius, nilai pKa dan nilai log P yaitu 35,1 dan minus 1,35. Selanjutnya ada excipient. Yang pertama ada metilparaben dengan konsentrasi 0,02% hingga 0,3%. Log P-nya 2,17, melting point 131 derajat Celcius, dan halal. Selanjutnya ada karbopol dengan konsentrasi 0,5% hingga 2%. Nilai melting point 125 derajat Celcius dan kategorinya halal. Selanjutnya ada triethanolamin dengan konsentrasi 2% hingga 4%, viskositas 590 centivoids pada 30 derajat Celcius, melting point 20 hingga 21 derajat Celcius dan kategorinya halal. Selanjutnya yang terakhir ada Aquades dengan konsentrasi hingga 100%, melting point 0 derajat Celcius, viskositas 0,89 centivoids pada 258 derajat Celcius dengan kategori halal. Berikut desain formula yang kami buat. Yang pertama ada DMSO sebanyak 45,5%, berfungsi sebagai zat aktif dengan CMA-yes. Kemudian ada karbopol sebanyak 2%, yang berfungsi sebagai gelling agent.
dengan CMA-YES. Selanjutnya ada metilparaben sebanyak 0,3%, berfungsi sebagai pengawet antimikroba dengan CMA-YES. Kemudian ada triethanolamin sebanyak 4%, berfungsi sebagai agen pengemulsi dengan CMA-YES. Dan yang terakhir ada Aquades sebanyak 48,2%, berfungsi sebagai pelarut dengan CMA-YES. Selanjutnya ada wedging dengan batch size 100 gram. Material pertama ada DMSO dengan quantity per batch-nya itu 45,5 gram. Selanjutnya ada karbopol dengan quantity per batch-nya 2 gram. Selanjutnya ada metilparaben dengan quantity per batch 0,3 gram. Selanjutnya ada triethanolamin dengan quantity per batch 4 gram. Yang terakhir ada Aquades dengan quantity per batch 48,2 gram. Untuk proses pembuatan, yang pertama, seluruh bahan ditimbang satu persatu. Kemudian larutkan DMSO. Nah, larutan DMSO kemudian ditambahkan dengan metilparaben. Kemudian, step yang ketiga yaitu mengembangkan karbopol. Lalu dicampur dengan larutan sebelumnya yang sudah dihomogenisasi. Kemudian masukkan semua larutan yang telah dihomogenisasi tadi, teteskan dengan TEA atau trietolamin, dan campur, diaduk sampai terbentuk gel yang jernih. Dan yang terakhir, pindahkan gel topikal ke dalam wadah. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada uji organoleptik. Pengamatan terhadap gel secara visual meliputi bau, warna, dan bentuk dari sediaan gel. Selanjutnya ada uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk menjamin pemerataan gel saat diaplikasikan pada kulit, yang dilakukan segera setelah gel dibuat. Sebanyak 0,5 gram gel sampel ditimbang, kemudian diletakkan di tengah kaca bulat berskala. Kaca bulat lain dan pemberat diletakkan di bagian atas sehingga berat kaca bulat dan pemberat 150 gram, lalu didiamkan selama 1 menit. Kemudian catat diameter penyebarannya. Daya sebar gel yang baik yaitu antara 5 hingga 7 cm. Selanjutnya ada uji daya lekat. Sebanyak 0,25 gram gel sampel diletakkan di antara 2 gelas objek pada alat uji daya lekat. Kemudian tekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Angkat beban dan beri beban 80 gram pada alat dan catat waktu pelepasan gel. Semakin lama daya lekat sediaan gel, maka semakin baik sediaan gel tersebut. Selanjutnya ada uji homogenitas. Sejumlah gel dioleskan secukupnya pada plat kaca, kemudian digosokkan dan diraba. Kemudian ada uji penetapan pH. Dilakukan dengan cara mengoleskan gel dan dilakukan dengan cara menyalakan pH meter. Kemudian elektroda pH meter dicelupkan ke dalam formula gel. Diamkan beberapa saat hingga pada layar pH meter menunjukkan angka yang stabil. Objek kemudian ditempel dengan gelas objek lainnya. Dilihat secara visual ada atau tidaknya butiran kasar. Yang terakhir ada uji akseptabilitas. Prinsip uji akseptabilitas adalah sukarelawan diminta untuk mencoba produk gel. Kemudian diminta memberikan tanggapan atau penilaian terhadap produk yang dicoba tanpa membandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengembangan desain kemasan untuk gel dimetil sulfoksida ini. Packaging yang kami gunakan itu, yang pertama ada primer packaging,
material container enclosure-nya itu menggunakan pot plastik dengan jenis high density polyethylene atau HDPE, dan sekunder packaging-nya itu menggunakan material box karton. Kemudian informasi dari kemasan primer packaging-nya itu, yang pertama ada nama produk, golongan, dan kandungannya. Yang kedua, ada isi bersih, jumlah atau tingkatan dosis, massa atau volume, kemudian batch number atau kode produksi, tanggal kedaluarsa, panduan penggunaan, dan ketentuan penyimpanan atau penanganan khusus. Lalu, evaluasi kemasan primernya itu yang pertama adalah curing test, uji transmisi cahaya, uji kebocoran, uji fragmentasi, dan uji kompatibilitas varnish. Lalu untuk informasi dari kemasan sekunder packaging itu, yang pertama ada nama produk, golongan dan kandungannya, lalu isi bersih, jumlah atau tingkatan dosis, massa atau volume, batch number, tanggal kadaluarsa, panduan penggunaan, dan yang terakhir ketentuan penyimpanan atau penanganan khusus. Kami rasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.